Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hello Cordova boys and girl. How are you today? How have you been guys? Hopefully you always get Allah blessing every time. Well, in this occasion, pada kesempatan hari ini, we will talking about a kind of text. Kita akan membicarakan tentang salah satu jenis teks, yaitu narrative text. Apakah naratif teks itu? Naratif teks adalah sebuah teks yang merupakan teks cerita yang menceritakan tentang sebuah dongeng atau legenda atau fable seperti itu. Jadi, dia adalah teks yang berbentuk cerita. Well, social function atau fungsi sosial dari teks cerita ini atau teks naratif ini adalah untuk menghibur. Jadi, to entertain the reader or listener about some story. Jadi tujuannya itu atau fungsi sosialnya itu adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang kinds atau jenis dari naratif teks ini. Apa sajakah jenis-jenis teksnya? Yang pertama, ada myth atau mitos. Contohnya adalah mitosnya Nyai Roro Kidul. Itu adalah sebuah mitos karena tidak jelas kenyataannya. Yang kedua adalah legend atau legenda. Contohnya adalah The Story of Roro Jonggrang. Yang ketiga adalah fable atau cerita hewan, animal story, atau bisa disebut juga dengan folk tale, ya. And then the last is fairy tale atau dongeng. Contohnya adalah The Story of Cinderella. Itu jenis-jenisnya ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang structure atau susunan dari naratif teks. Jadi, ada 4 susunan naratif teks, yang mana dikatakan susunan maka harus urut, tidak boleh saling mendahului, diwolak-walik itu tidak boleh ya. Jadi harus urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama adalah orientation, susunan yang pertama sebutannya itu orientation atau pengenalan. Jadi, diperkenalkan dulu tokohnya dari cerita itu, tempatnya di mana, diperkenalkan dulu kepada pembaca, sehingga pembaca akan paham siapa yang akan ada di dalam cerita dan di mana cerita itu terjadi. Lalu kemudian, yang kedua atau susunan atau structure yang kedua dari naratif teks itu adalah complication. Sesuai dengan namanya, dia adalah masalah. Jadi, setelah diperkenalkan tokohnya tadi dan latarnya di mana, nah di sini muncul masalah pada tokoh tersebut. Diceritakan sebuah masalah yang terjadi pada tokoh tersebut hingga klimaks, hingga pada puncak masalah, begitu. Hingga kemudian setelah puncak masalah diceritakan, maka masuk susunan yang ketiga. Susunan yang ketiga itu disebut resolution. Resolution itu adalah solusi dari setelah tadi dijelaskan complication atau masalahnya, maka di susunan ketiga ini muncul solusinya yang biasanya tokoh utamanya ini akan bahagia selama-lamanya, begitu ceritanya. Dari teks susunan yang ketiga, susunan teks yang ketiga. Kemudian yang keempat ini pilihan, boleh ada, boleh tidak. Dia disebut koda. Apakah koda itu? Koda itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi, koda ini boleh ada, boleh tidak. Pilihan optional saja ya di dalam naratif teks. Nah, itu dia susunan dari naratif teks. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi selanjutnya tentang naratif teks, yaitu language feature. Language feature itu apa? Language feature adalah ciri bahasa. Ciri bahasa dari naratif teks. Ciri-cirinya seperti apa? Ada 5. Yang pertama, using simple past tense atau tenses yang menunjukkan waktu lampau. Biasanya menggunakan kata kerja kedua. Kemudian yang kedua, using time conjunction atau kata hubung waktu seperti then, before, when, finally. Kemudian yang ketiga, using verb of time, menggunakan keterangan waktu. Contohnya once upon a time, one day. Nah, ini adalah ciri dari naratif teks. Apabila kamu ketemu ini, maka teks tersebut adalah teks naratif. Yang keempat, using action verb, kata kerja yang ada tindakannya. Seperti killed, dug, walked. Jadi, kata kerja yang ada aktivitasnya ya. Kalau kata kerja yang nggak ada aktivitasnya seperti apa? Seperti feel,
think, merasakan, berpikir, itu kan nggak ada aktivitasnya. Tapi kalau run, itu adalah action verb. Terus kemudian yang terakhir adalah using direct speech. Biasanya di dalam teks direct speech itu dituliskan di dalam petik. Biasanya kalau kamu pernah membaca teks cerita atau narrative text, pasti kalian akan pernah menemukan kalimat yang dituliskan dalam tanda petik. Itu adalah kalimat langsung, ditulis langsung apa yang diucapkan oleh pelaku atau tokohnya, begitu ya. Jadi di sini ada, kalau kamu ketemu ciri-ciri seperti ini di dalam teks, menggunakan kata kerja kedua, kemudian ada kata hubung waktunya, kemudian di awal itu ada keterangan waktu, seperti once upon a time, maka sudah fix itu adalah narrative text. Oke, selanjutnya kita bahas tentang example ya anak-anak, atau contoh dari narrative text. Narrative text apa yang akan kita jadikan contoh di sini adalah cerita dari Mouse, Deer, and Crocodile atau Kancil dan Buaya. Sudah pernah dengar ya cerita ini? Mari kita ulas cerita ini satu persatu. One day, Mouse Deer went down to the river to take a drink. But he knew that the crocodile might be waiting under the water to eat him. So he said out loud, "I wonder if the water warm. I'll put in my leg and find out." Of course, Mouse Deer didn't put in his leg. He picked up a stick instead and put one into the water. Crocodile grabbed the stick and pulled it under the water. Mouse Deer laughed. "Ha ha ha ha! Stupid crocodile! Can you tell the difference between a stick and a leg?" Then Mouse Deer ran off to drink somewhere else. Di paragraf ini diperkenalkan bahwa tokohnya itu adalah Mouse Deer atau kancil dan crocodile buaya, di mana kejadiannya di mana? Kejadiannya di tepi sungai, di mana si kancilnya ini butuh minum, tapi si buayanya juga butuh makan untuk makan si buaya. Nah, kemudian di sini diceritakan bahwa si kancil mengecoh buayanya, begitu. Nah, ini adalah bagian dari teks yang disebut dengan orientation. Ini bagian awal ya anak-anak, yang disebut dengan perkenalan dari teks. Nah, di sini juga pembaca dari teks naratif ini akan memahami seperti apa sifat dari tokoh-tokohnya. Contoh, Mouse Deer ini seperti apa? Di sini ceritanya bisa disimpulkan bahwa Mouse Deer-nya itu cerdik dan crocodile-nya itu jahat, begitu ya. Nah, bagian inilah yang tadi kita sebut dengan orientation atau pengenalan dari tokoh dan pengenalan dari latar cerita atau tempat cerita. Oke, kita lanjutkan pada cerita selanjutnya atau paragraf kedua. In the next day, Mouse Deer wanted to cross the river. He wanted to eat the fruit on the other side of the river. He saw a floating log on the river. He knew the crocodile looked like a log when he floated. Mouse Deer didn't want to be eaten by crocodile when he crossed the river. He had an idea. He called out loud, "Crocodile!" Crocodile roused from the river. "Hello, Mouse Deer. Have you come to be my lunch?" Mouse Deer smiled. "Sorry, not today, Crocodile. I have order from the king. He wanted to invite all the crocodile in this river to a party. He wanted me to count all the crocodiles so he could prepare enough meal for you." Nah, di teks ini, di paragraf kedua ini dijelaskan muncul sebuah masalah, yakni si kancilnya ini pengen makan buah yang ada di seberang sungai, di mana di sungai itu kan ada buayanya. Nah, jadi di sini kancilnya itu berencana untuk mengecoh si crocodile. Dia menipu karena dia nggak mau dimakan oleh crocodile-nya untuk nyebrang sungai, maka dia punya ide. Dia manggil crocodile-nya. Kemudian dia sampaikan bahwa dia punya pesan dari raja bahwa si crocodile akan diundang ke party atau ke pesta. Sehingga si crocodile ini perlu untuk menghitung berapa jumlah crocodile si kancilnya ini perlu menghitung berapa jumlah crocodile yang ada di sungai hingga raja itu bisa mempersiapkan berapa banyak makanan yang dibutuhkan, begitu. Bagian ini kan
muncul masalah nih. Nah, inilah yang disebut dengan bagian kedua atau struktur kedua dari narrative text, yaitu complication. Munculnya sebuah masalah pada tokoh. Siapa tokohnya tadi? Tokohnya adalah Mouse Deer atau kancil. Begitu ya. Kita lanjutkan. Really? Tell us what to do, said Crocodile. You must line up from this side to the river to the other side, said Mouse Deer. Crocodile then got all his friends and family. They lined up across the river. Mouse Deer then jumped onto Crocodile's back. 1, he counted. He jumped onto the next crocodile. 2, and the next crocodile. 3. Mouse Deer kept jump until he arrived on the other side of the river. How many are there? Asked Crocodile. Just enough, said Mouse Deer. He laughed as he ran to the forest. Nah, di sini solusi yang diambil setelah masalah tadi, di mana masalahnya itu Mouse Deer-nya pengen makan buah di seberang. Di sini solusinya si kancilnya itu mengecoh Crocodile, dia menipu untuk dia itu berbaris karena dia mau menghitung berapa banyak gitu kan tadi. Nah, jadi dia setelah si Crocodile-nya berbaris, dia loncat ke punggung-punggungnya dengan alasan menghitung begitu. Setelah dia loncat sampai di seberang sungai dan kemudian the Mouse Deer run off. Jadi dia kabur begitu. Nah, disinilah cerita berakhir. Jadi solusinya sudah ketemu. Jadi si Mouse Deer atau si kancilnya ini berhasil lolos ke seberang sungai dengan mengecoh. Jadi inilah anak-anak yang disebut dengan resolution, bagian ketiga dari teks naratif. Di sini tidak ada kodanya ya anak-anak, tidak ada pesan moralnya. Oke. Saya rasa materinya sudah cukup, I think enough. Saya harap kalian bisa paham. Apabila masih ada yang belum dipahami, kalian bisa putar ulang videonya hingga kalian bisa paham, benar-benar paham. Lalu kemudian selanjutnya kalian perlu menguji kemampuan kalian dengan mengerjakan latihan. Latihannya apa yang harus kalian kerjakan? Itu ada di buku LKS kalian. Sekarang siapkan buku LKS kalian, kemudian siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan exercise-nya atau untuk mengerjakan latihannya. Di mana latihan ini harus kalian kumpulkan nanti kepada Miss Hindun atau kepada Miss Rina, yang mana beliau akan menyerahkan kepada saya dan ini akan menjadi nilai harian kalian. Kalau misalkan kalian tidak mengerjakan, maka nilai harian kalian akan kosong. Bisa dipahami nggih? Oke, untuk bukunya LKS-nya sudah disiapkan kan? Nah, sekarang coba lihat lagi layarnya. Di sini akan saya sampaikan tugasnya itu ada di halaman mana. Yang pertama, ada activity 10 di page 122. Silakan dibuka. Yang kedua, activity 5 at page 124. Jadi ada dua tugas, yakni activity 10 and activity 15 yang ada di LKS kalian pada halaman 122, 122 untuk activity 10 dan untuk activity 15 pada halaman 124. Silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing atau di selembar kertas, tapi saran saya di buku saja biar nggak hilang, lalu kemudian bisa dikumpulkan ke pendampingnya atau kepada Miss Hindun. Harus dikerjakan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, keep healthy and always wash your hand and don't forget to wear your mask ya. Maskernya jangan lupa dipakai. I think enough. Thank you very much for today. I hope you will always happy and healthy, guys. Thank you very much and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.